Halo dan selamat datang di video saya kali ini. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi terkait proyek dan atau tugas kecil saya pada mata kuliah Machine Learning. Namun sebelum itu, sebelum saya memulai presentasi saya, perkenalkan saya Priscilia Febiola dengan NIM S1S1 24036. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, kelas A. Nah, untuk judul dari tugas kecil saya itu adalah klasifikasi jenis serangan jaringan IoT. Nah, di sini saya menggunakan tiga algoritma, yaitu random forest, extract tree, dengan decision tree. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini saya akan membahas alasan dan latar belakang dari judul saya. Jadi, dengan perkembangan teknologi Internet of Things itu yang semakin pesat saat ini, eh, tentu saja akan membawa banyak kemudahan bagi kita. Tapi di sisi lain juga bisa memicu resiko keamanan jaringan yang semakin kompleks, di mana perangkat-perangkat IoT seperti misalnya itu kamera CCTV atau berbagai jenis sensor itu kini saling terhubung ke jaringan dan seringkali menjadi target utama serangan cyber. Mengapa demikian? Hal ini karena banyak perangkat IoT itu tidak dibekali sistem keamanan yang kuat, sehingga banyak disusupi oleh serangan yang berbahaya. Nah, seperti misalnya di sini ada 4, yaitu Mirai botnet, yang dimana dia mengambil alih perangkat IoT. Yang kedua ada DOS attack yang melumpuhkan layanan jaringan. Yang ketiga ada network scanning yang mencari celah keamanan, dan ada spoofing yang mencuri data komunikasi. Nah, masalah itu disebabkan oleh volume traffic IoT atau lalu lintas jaringan yang sangat masif karena semakin banyak juga perangkat IoT-nya. Nah, untuk keadaan saat ini, dengan semakin banyaknya volume traffic, untuk melakukan pemantauan manual itu sudah tidak efektif lagi. Maka dari itu dibutuhkan sistem deteksi otomatis yang berbasis machine learning. Mengapa machine learning? Karena machine learning itu bisa membantu dalam mendeteksi serangan jaringan secara otomatis tanpa perlu lagi kita lakukan secara manual. Nah, untuk solusinya, saya di sini menawarkan menggunakan algoritma yang berbasis pada pohon keputusan, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu random forest, extract tree, dan decision tree. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu deskripsi dataset. Jadi untuk dataset saya itu saya ambil dari Google dengan judulnya itu IoT ID 20, IoT ID 20, yang berisikan 625.783 baris data, dengan ada kolomnya itu 86, dan kelas targetnya itu ada 5. Untuk distribusi kelas targetnya itu ada seperti bisa kita lihat pada bagian sini di diagram ini. Kita bisa lihat bahwa untuk kelas Mirai itu ada 66,43%, scan ada 12,3%, DOS ada 9,49%, normal ada 6,4%, dan spoofing ada 5,65%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa distribusi kelas dari datasetnya itu sangat tidak balance, maka saya melakukan balancing, di mana nantinya akan saya menggunakan datasetnya itu barisnya itu 2000, 20.000. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pre-processing, di mana pertama saya melakukan dulu drop kolom non-fitur. Ya, saya menghapus ada 6 kolom, 6 kolom, contohnya itu flow ID, source IP, dan sebagainya, karena itu tidak terlalu berkorelasi pada saat melakukan prediksi nantinya. Jadi saya drop. Selanjutnya ada penanganan duplikasi. Nah, setelah ditemukan jumlah data itu terdapat 364 ribuan duplikasi. Nah, selanjutnya saya menghapus data duplikasi, dan hasil dari
dataset setelah dilakukan pembersihan dari duplikasi itu jadi 261 ribuan. Nah, selanjutnya saya melakukan infinite value, di mana pada dataset saya itu ada terdapat infinite value, ada sebanyak 148 infinite value, saya ganti dengan none supaya mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya saya melakukan penanganan outlier, di mana saya mendeteksi dulu apakah ada outlier pada kode saya, pada data saya. Nah, di sini ternyata ada sebanyak 1 jutaan sel outlier. Nah, untuk penanganannya saya lakukan clipping ke bawah dan ke atas, dan hasilnya itu menghasilkan 0 outlier. Dan terakhir, pada tahap processing ini dilakukan undersampling, di mana saya melakukan undersampling dengan membuat setiap kelasnya itu memiliki 4.000 data, dengan totalnya semua semua kelas itu 20.000 baris yang seimbang, dan saya melakukan encoding seperti ini. Lanjut masuk ke exploratory data analysis, di mana seperti yang saya jelaskan, distribusi kelasnya itu setelah dilakukan undersampling menjadi seimbang dengan 4.000 sampel per kelas, dan saya melakukan juga korelasi fitur, distribusi fitur. Di sini saya mau tunjukkan bagaimana dari distribusi fitur saya dan korelasi fitur saya. Nah, ini untuk kode saya. Di sini ada distribusi 10 fitur. Jadi untuk distribusi 10 fiturnya itu saya melakukan tampilan seperti ini. Dan untuk korelasi antar fiturnya saya melakukannya dengan heat map, di mana di sini saya tidak menunjukkan angkanya karena terlalu padat, terlalu banyak fitur yang digunakan. Sini yang berwarna merah itu menandakan korelasi positif, sedangkan yang berwarna biru itu menandakan korelasi negatif. Nah, korelasi positif itu menandakan jika fitur satu naik, kemungkinan besar fitur yang lain yang dipasangkan dengannya itu juga naik. Sedangkan kalau untuk korelasi negatif menandakan jika fitur fitur pertama angkanya naik, kemungkinan besar fitur yang dipasangkan dengannya angkanya turun. Jadi berkorelasi negatif. Nah, untuk yang berbagian abu-abu di sini tuh kurang berkorelasi tandanya, dan yang bagian yang kosong ini ada beberapa bagian yang kosong. Itu artinya nilainya itu konstan atau sama semua. Oke, lanjut kita masuk ke materi pembagian data dan model building. Nah, jadi pembagian datanya itu saya melakukan tiga rasio pembagian data. Yang pertama ada 7 bagi 7 30, 8 20, 9 10 10. Di mana untuk 7 30 itu trainingnya ada 14.000, sedangkan testingnya ada 6.000. Untuk 820 trainingnya ada 16.000 dan testingnya 4.000, dan untuk 9010 trainingnya 18.000 dan testingnya 20.000. Nah, untuk model buildingnya menggunakan 3 algoritma tree based, di mana menggunakan algoritma random forest, extra tree, dan decision tree. Oke, lanjut ke materi hypertuning. Jadi di sini saya melakukan hypertuning pada ketiga algoritma. Nah, untuk random forest dan extra tree parameternya itu sama, n estimator, max depth, min sample split, dengan nilai ujinya sebagai berikut. Sedangkan untuk decision tree itu saya menggunakan parameter max depth, min sample split, dan kriterion dengan nilai uji sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan model building dan hypertuning, saya mendapatkan hasil model terbaik itu ada di algoritma decision tree dengan rasio pembagian data itu 90-10, dia mencapai akurasi 95. Nah, di sini saya memiliki perbandingan akurasi di rasio 90
90-10 pada setiap algoritma. Di sini kita bisa lihat bahwa decision tree itu yang paling tinggi dengan akurasi 95%, random forest 91%, dan extra tree 87,5%. Oke, masuk kesimpulan. Jadi berdasarkan dari eh, proyek saya, tugas kecil saya, model terbaik itu diambil dari decision tree dengan split 90-10 mencapai akurasi 9,5%. 95%. Oke, demikianlah presentasi saya untuk proyek atau tugas kecil saya. Terima kasih.